Pertempuran taktik antara kapal destroyer Amerika melawan kapal selam Jerman termuat dalam film berjudul The Enemy Below, rilisan tahun 1957. Film ini lebih menyorot pada kejelian kapten masing-masing kapal dalam upaya untuk saling mendominasi pertempuran. Pada masa Perang Dunia Kedua, sebuah kapal destroyer Amerika sedang berpatroli di kawasan Samudra Atlantik. Kapal ini dipimpin oleh kapten baru, yaitu Kapten Murrell. Statusnya yang masih baru sebagai kapten kapal membuat para kru tidak terlalu yakin dengan pengalamannya mengomandoi kapal. Beberapa jam berpatroli, cuaca mulai tidak bersahabat. Semua kru kapal diminta untuk standby di posisi masing-masing. Seorang pemantau radar tiba-tiba melihat ada kapal selam terdeteksi oleh radar. Setelah mempelajari gerak-gerik kapal selam itu, Kapten Murrell memberitahu semua kru bahwa mereka akan tetap memburu dan mengikuti kemana kapal selam itu akan pergi. Di kapal selam sendiri, mereka juga sedang memantau pergerakan kapal destroyer Amerika. Kapal selam ini dipimpin oleh kapten berpengalaman, yaitu Kapten Stolberg. Kapten Stolberg meminta anak buahnya untuk terus mengamati pergerakan kapal Amerika. Kemudian ia mengajak Trover untuk berbicara secara pribadi. Di sini, Kapten Stolberg mengeluarkan unek-uneknya bahwa sebetulnya ia sangat membenci peperangan yang terjadi dan menganggap bahwa negara telah memperalat dan menjadikan prajurit sebagai tulang punggung kehormatan negara tanpa alasan yang jelas. Di luar, keadaan lautan sudah mulai cerah. Kedua kapal ini masih terus memburu satu sama lain, hingga kapal selam Jerman menampakkan dirinya ke permukaan air. Setelah memastikan posisi kapal Amerika, kapal selam Jerman kembali menyelam ke dalam air. Saat kapal memasuki kedalaman tertentu, Kapten Stolberg memerintahkan agar semua sistem kapal diheningkan dan melakukan pergerakan senyap. Sementara Kapten Murrell meminta agar mengurangi kecepatan kapal. Kapten Stolberg yang terus mempelajari kapal destroyer Amerika mengetahui kalau kapal destroyer itu dirancang khusus untuk memburu kapal selam. Ia lalu memerintahkan untuk meluncurkan torpedo. Dengan perhitungannya, Kapten Murrell memerintahkan agar kapal dibelok dengan kecepatan penuh. Dan benar saja, 2 buah torpedo meluncur di depan kapal. Para kru sangat terkesan dengan perintah Kapten Murrell untuk memutar kapal tepat pada waktunya. Kapal Amerika lalu memburu balik kapal selam Jerman dengan menggunakan sonar pelacak kapal selam. Setelah memperhitungkan kedalaman kapal selam, mereka lalu menyeting peledak di kedalaman 75 meter. Kapten Stolberg sebetulnya sudah tahu kalau kedalaman mereka telah dilacak oleh kapal Amerika dan sengaja membiarkan kapal Amerika mendapatkan informasi kedalaman mereka. Setelah memperkirakan kapan mereka akan diserang, Kapten Stolberg menyuruh agar kapal diturunkan ke kedalaman 150 meter. Di ruang operator kapal Amerika, terdengar pergerakan cepat dari kapal selam yang tiba-tiba. Kapten Murrell meminta untuk merubah setelan peledak ke kedalaman 150 meter. Sementara seorang kru menyeting peledaknya, Kapten Murrell memberi perintah peluncuran peledak, sehingga tangan kru ini terjepit. Beberapa peledak yang diluncurkan kapal Amerika belum memberikan dampak berarti bagi kapal selam. Kapal selam ini kemudian mengeluarkan zat hitam untuk mengelabuhi kapal Amerika. Berharap cara ini dapat membingungkan para kru di kapal destroyer. Akan tetapi, saat Kapten Stolberg melihat periskop, rupanya kapal destroyer Amerika sedang mengarah kepada mereka. Ia lalu memerintahkan agar kapal diselamkan darurat. Tanpa mengulur waktu, Kapten Murrell kembali memberi perintah untuk meluncurkan beberapa peledak. Ledakan bertubi-tubi cukup berdampak terhadap kapal selam Jerman. Semakin terdesak, kapal selam pun diselamkan ke kedalaman maksimal hingga mentok di dasar laut. Para kru di kapal selam mulai merasa tegang atas serangan tersebut. Kapten Murrell kemudian memerintahkan agar mesin kapal dimatikan. Kru kapal destroyer yang kehilangan jejak kapal selam Jerman akhirnya mematikan mesin juga. Kapten Murrell sangat yakin kalau kapal selam Jerman masih berada di bawah kapal mereka. Setelah menerima laporan kedalaman air, Kapten Murrell mengatakan bahwa kapal selam tidak mungkin bisa berlama-lama di kedalaman lebih dari 300 meter. Setelah beberapa jam saling menunggu,
Rupanya Kapten Stolberg juga tahu kalau kapal Amerika berada tidak jauh dari posisi mereka. Ia lalu meminta agar mesin kapal dihidupkan dengan pergerakan senyap. Akan tetapi, pergerakan kapal selam itu diketahui oleh pemantau sonar dari kapal destroyer. Hal itu dilaporkannya kepada Kapten Murrell. Kapten Murrell kembali memberi perintah untuk meluncurkan peledak yang berlangsung selama 3 jam. Ledakan yang bertubi-tubi cukup mengganggu mental Kapten Stolberg dan para krunya. Melihat krunya yang merasa tegang dan ketakutan, Kapten Stolberg lalu memberi kaset kepada Trover untuk dibunyikan. Trover sebetulnya ragu membunyikannya karena akan memudahkan kapal Amerika melacak posisi mereka. Namun mau tidak mau, perintah harus ia jalankan. Setelah kaset itu berbunyi dengan volume tinggi, Kapten Stolberg dan para krunya mulai bernyanyi dengan suara keras. Suara nyanyian itu terdengar jelas dari speaker hidrofon kapal Amerika. Mereka lalu melemparkan beberapa bom hingga sedikit merusak dinding kapal selam, dan nyanyian pun terhenti. Kapten Stolberg yang penuh dengan oli lalu membuat strategi serangan balasan terhadap kapal Amerika. Saat mendapat momen yang pas, Kapten Stolberg kemudian memerintahkan untuk meluncurkan 4 torpedo sekaligus. Dan 1 torpedo yang diluncurkan berhasil mengenai lambung kapal Amerika. Para kru di kapal destroyer kepanikan atas serangan tersebut. Kapten Murrell lalu meminta para kru untuk segera meninggalkan kapal. Kemudian ia langsung menghubungi kapal pengangkut untuk memberikan bantuan kepada mereka. Sebelum meninggalkan kapal, para kru membakar semua kasur di atas dek kapal. Kapal selam Jerman yang menyaksikan kapal Amerika terbakar akhirnya menampakkan dirinya ke permukaan dan perlahan bergerak mendekati kapal Amerika. Yang tidak diketahui oleh Kapten Stolberg adalah bahwa Kapten Murrell yang dibantu beberapa orang anak buahnya masih berada di dalam kapal, dan beberapa mesin kapal destroyer ini masih bisa dioperasikan. Saat kapal selam mulai mendekat, mereka lalu menyalakan mesin, berniat akan menabrakkan kapalnya, dibarengi dengan tembakan. Adu tembak pun terjadi antara kedua belah pihak. Di samping itu, Trover memasang bom waktu di dalam kapal selam, dan kapal destroyer Amerika pun berhasil menabrak kapal selam Jerman. Para kru kapal selam melompat ke dalam air. Kapten Murrell kemudian menyuruh anak buahnya untuk berenang meninggalkan kapal. Sementara dia tidak mau meninggalkan kapal sebelum menyelamatkan Kapten Stolberg bersama Trover. Kapten Stolberg lalu memberi hormat kepada Kapten Murrell. Setelah bergabung dengan kru yang lain, bom waktu yang ditanam di dalam kapal selam meledak menghancurkan kedua kapal tersebut. Tidak lama kemudian, kapal penyelamat akhirnya datang mengangkut mereka. Di sini, Kapten Murrell berbagi rokok dengan Kapten Stolberg. Keduanya pun mengobrol santai layaknya seorang teman. Dan itulah scene terakhir dari film ini. Film jadul yang sangat layak untuk ditonton.